Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rahman. Saya akan memaparkan materi dari kelompok terjemah Al-Quran. Materi yang pertama, saya akan memaparkan tentang terjemah Al-Quran ke dalam bahasa asing. Mengingat Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, bahkan lebih dari itu memiliki gaya bahasa Arab yang uslub yang khas Qurani, yang menyebabkan berbeda dari bahasa-bahasa yang lain, sehingga seseorang tidak dapat mudah untuk memahami sekalipun beliau atau mereka orang Arab. Jadi ada pemaknaan kata yang berbeda dengan bahasa yang lain, dan itu lumayan sulit untuk dipahami. Nah, atas dasar itu, maka dari generasi ke generasi, dari tempat ke tempat, kaum muslimin berusaha untuk menerjemahkannya melalui para pemikir dan para cendekiawannya dalam rangka menerjemahkan ke dalam bahasa daerah atau bahasa nasionalnya. Mereka khususnya yang memiliki kemampuan dan memahami Al-Quran secara mendalam. Di antaranya faktor selain persoalan teknis yang rumit dan pembiayaan yang tidak mudah, penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa asing juga menjadi terhambat karena yuridis formal atau peraturan dari daerah-daerah atau peraturan dari ulama-ulama yang secara tegas mengharamkan terhadap penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah atau bahasa nasional atau bahasa asingnya. Nah, ironisnya di tengah-tengah perdebatan pendapat, orang-orang non-muslim justru melakukan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa mereka yang terjadi pada tahun 16 Hijriah atau 12 Masehi. Tepatnya tahun 1145 atau 1146 Masehi. Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa. Nah, berikut adalah beberapa tokoh penerjemah yang akan saya sebutkan. Yang pertama, Andrew R.P. di Italia. Yang kedua, Johannes Andreas di Aragon, Spanyol tahun 1500. Yang ketiga, Schweitzer di Jerman tahun 1616. Yang keempat, Alexander Ross di Prancis tahun 1637. Yang keenam, George Sale di Inggris pada tahun 1734. Yang ketujuh, Marguerite di Jerman pada tahun 1772. Yang kedelapan, Seperi di Prancis tahun 1783. Yang kesembilan, Wall di Jerman tahun 1826. Yang ke-10, Rodwell di Inggris tahun 1829, dan masih banyak yang lain. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh penerjemah ke dalam bahasa asing dari kalangan Eropa. Nah, setelah terjemahan Al-Quran berkembang pesat, selain penerjemahan ke dalam bahasa Eropa, khususnya Inggris dan Perancis, juga kepada bahasa yang digunakan Muslim, baik Persia, Urdu, Turki, Tamil, Bengali, dan bahasa-bahasa yang lain yang dari Kepulauan Timur. Materi selanjutnya adalah terjemah Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Nah, penerjemahan dimulai dari penerjemahan Al-Sinkili sebagai mutajirim Al-Quran pertama ke bahasa Melayu Indonesia. Nah, disandarkan kepada karyanya setebal 612 halaman yang ditulis di dalam kertas folio. Walaupun terjemah Abdurrauf Singkel itu ditinjau dari sudut modern, ilmu bahasa Indonesia modern masih belum sempurna. Sayangnya, usaha Al-Sinkili
ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah ataupun oleh penerbitnya. Pada tahun 1922, demikian kata Mahmud Yunus almarhum. Saya menerjemahkan Al-Quran dan diterbitkan 3 juz dengan huruf Arab Melayu. Ini ungkap beliau. Muhammad Yunus tentu berusaha juga untuk menerbitkan karya-karyanya, tapi sama halnya dengan Al-Sin Kili, tidak berjalan sempurna ataupun tidak berjalan mulus. Karena itu tadi ada sebagian ataupun beberapa ulama yang tetap mengharamkan bahwa Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa daerah ataupun bahasa Melayu. Jadi tidak semulus yang bisa dibayangkan. Nah, beberapa ini ada karya-karya terjemahan dari orang Melayu ataupun dari Indonesia. Yang pertama, Tafsir Al-Quran karya Profesor Haji Mahmud Yunus 1950. Yang kedua, Tafsir Al-Furqan Haji Hasan tahun 1956. Yang ketiga, Tafsir Quran Haji Zainuddin Hamidi tahun 1959. Yang keempat, Al-Quran dan terjemahannya Tim Departemen tahun 1982. Yang kelima, Tafsir Ahmad karya Haji Umar Bakri tahun 1983. Yang ketujuh, Tafsir Al-Quran 30 juz terjemah lafziah karya Firman Sumatera. Yang kedelapan, Al-Quran terjemahan Indonesia karya Tim Bintalad. Yang kesembilan, Al-Quran bacaan mulia karya Haji B. Yasin. Yang ke-10, terjemah kalimat Al-Quran karya Abdul Muhaimin As'ad dan Muhammad Anis Adnan tahun 1994. Nah, itu mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.